Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan tutorial basic 3D menggunakan aplikasi Blender. Ya, ini adalah tutorial yang part kedua. Kalian bisa menonton part yang pertama di video sebelumnya, guys ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorialnya, yaitu pembahasan tentang interface dan tools-tools pada Blender. Ya, langsung saja. Yang kemarin kita sudah mempelajari bagaimana melihat objek dari sudut kayak gini, misal berputar atau zoom in zoom out. Ya, dan sekarang saya akan membahas lebih dalam tentang bagaimana menggunakan aplikasi Blender ini. Nah, di sini saya ingin membahas tentang interface pada Blender. Yang pertama, di sini di samping kiri ini ada untuk seleksi. Oh ya, pertama di sini dulu ya guys ya. Di sini ada menu general, yaitu bisa 3D viewport. Nah, yang kita gunakan ini adalah 3D viewport, yaitu tampilan 3D kita ya guys ya. Ya, ini terdapat macam-macam, seperti kita akan membuka workflow seperti image editor, UV. UV ini gunanya untuk jika kita ingin membuat tekstur pada objek itu. Terus ada compositor. Nah, di sini ada shader editor. Di sini biasa kita untuk memasukkan tekstur pada objek. Nah, seperti ini. Kita kembali dulu ke 3D view ya guys ya. Nah, di sini ada object mode. Object mode ini ya, ini tampilan default kita adalah object mode. Nah, di sini terdapat ada edit mode, scope mode, vertex pane, wake pane, texture pane. Nah, jadi gini guys, ini kan ada objek cube. Nah, terus jika kita masuk ke edit mode, nah kita dapat mengedit si objek tersebut. Jadi contoh, nah di sini ada vertex select, terus ada edge select, lalu ada face select. Yang pertama dulu, ini ada vertex select, yaitu untuk menseleksi vertex, yaitu sudut-sudut poin pada objek tersebut. Nih, titik-titik seperti ini namanya kalau di Blender vertex ya guys ya. Kita dapat menyeleksi vertex dengan menu ini, select vertex. Nah, di sini kita dapat menggeser, tinggal ketik G seperti itu kemarin. Nah, kita bisa menggeser-gesernya kayak gini, sini, sini. Nah, kayak gitu. Kita kembalikan dulu ya guys ya. Lalu ada edge select. Edge select ini berfungsi untuk menyeleksi garis-garis ini. Ya, tadi kan sudut ini, terus di sini ada sisi. Kita bisa menggesernya. Nah, kita bisa menggerakkan, kita bisa rotasi. Kalau vertex tadi tidak bisa dirotasi karena hanya satu sudut ya guys ya. Kalau ini terseleksi jadi dua sudut. Kita juga bisa menyeleksi beberapa dengan klik shift, tekan shift lalu klik kiri pada mouse. Nah, kita bisa menyeleksi beberapa edge. Begitupun tadi seperti vertex pane, kita dapat menyeleksi beberapa vertex dengan cara tekan shift lalu klik kiri dan seleksi edge yang lain atau vertex yang lainnya. Tinggal kita geser atau kita bisa rotasi. Nah, seperti itu guys ya. Bentar. Nah, terus ada face select. Face select ini berfungsi untuk menyeleksi face pada objek tersebut. Nah, kalau tadi kan di samping, nah kalau face ini, nah menyeleksi sisi atau ya face ini, kita bisa menyeleksinya jadi kotak. Kita bisa menggeser, kita bisa merotasi. Ya, seperti itu. Kita juga tekan shift lalu kita klik kiri pada mouse dan seleksi face yang lain. Kita bisa ngasihnya dan kita bisa geser atau rotasi. Ya, seperti itu. Nah, lanjut di sini ada sculpt mode. Sculpting mode ini biasanya untuk ya kalau udah yang terbiasa ya guys ya. Di sini seperti kalau kalian tahu atau melihat ini orang memahat patung. Ya, ini sculpting mode ini adalah ya mode untuk memahat gitu guys, cuma menggunakan aplikasi Blender. Seperti itu ya guys ya. Contoh di sini.
Nah kayak gini, jadi vertexnya jadi banyak. Nah, kita bisa membuat ya memahat seperti patung saja guys ya. Kalau kalian udah biasa memahat atau menggambar lah guys lah, bisa menggunakan ini. Kalau saya jarang menggunakan ini karena ya kebutuhan saja, karena jarang menggunakan ini. Seperti itu guys ya. Terus di sini ada vertex paint. Vertex paint ini ya ini mau mewarnai si objek. Sumpah. Nah seperti itu. Ya ini untuk jarang digunakan juga sih oleh pemula, jadi ya nanti aja ini akan saya bahas di lain waktu. Nah kemungkinan ada wake painting. Nah wake paint nanti saya juga bahas ketika membahas di sini guys ya. Harus di sini ada texture paint. Texture paint ini juga untuk fungsinya untuk menggambar sebuah tekstur dan memberikan warna. Ini untuk tutorial lanjutan sih, kalau pemula jarang digunakan ya guys ya. Jadi saya yang dasarnya dulu tentang sini. Nah terus di sini di atas ini ada workspace, seperti ada layout. Nah yang kita gunakan ini adalah workspace layout ya guys ya, yang default yang kita ketika kita mau ke Blender otomatis masuk ke layout. Di sini ada menu workspace, modeling, sculpting ya seperti itu, UV editing, texture paint, shading dan lainnya, animasi. Cuma untuk sekarang kita menggunakan layout saja dulu. Nah seperti ini, saya juga biasanya menggunakan layout aja ya guys ya. Nah di sini ada view toolbar ya. Di sini yang samping ini ada toolbar, jika kita ingin menampilkannya tinggal T. Nah shortcutnya adalah T. Nah klik T maka akan muncul, dan jika ya tidak ingin melihatnya juga kita klik T juga ya guys ya. Nah kayak gitu. Terus ada di sini ada sidebar ini ya, yang di samping ini nih guys. Shortcutnya adalah N. Jika kita mau menampilkan klik N, dan jika tidak ingin menampilkan juga N ya guys ya. Seperti itu. Terus juga ada tool setting di sini. Nah di sini nih tadi. Nah seperti itu ya guys ya. Ya kalian tinggal coba-coba aja ya guys ya. Intinya yang di tool setting aja jelas operation. Intinya ini adalah untuk menampilkan sebuah ya workspace atau toolbar yang kita gunakan. Nah di sini ya jarang digunakan sih guys ya, fill point, karena di sini biasanya kita menggunakan shortcut, jadi jarang menggunakan manual di fill point. Nah fill point ini adalah yang kemarin guys ya. Oh iya, viewpoint. Jadi di sini guys, di sini adalah tampilan depan ya guys ya. Shortcutnya adalah 1. Nah ini cetel nomor 1. Nah itu guys, Y adalah sudut depan. Terus kalau kita mau melihat dari sisi samping ya, ini dari sumbu X kita bisa menggunakan shortcut J. Ini biasa pada numpad ya guys ya. Nah di sini, nah ini tampilan dari samping. Kalau dari atas kita klik 7. Nah ini tampilan dari atas. Coba kita menggunakan objek ini guys ya. Mungkin nah ini dari depan. Kalau ingin tampil dari samping menggunakan shortcut 3 pada numpad. Nah kayak gitu. Nah ini dari atas, ini Z dari atas. Nah, kalau mau sebaliknya misalnya ini kan tampak depan, kalau ingin tampak pada belakang caranya CTRL numpad 1. Nah kayak gitu. Jadi sebaliknya misal dari bawah, tadi kan shortcut dari atas adalah 7. Kalau mau penampilan dari bawah ya tinggal CTRL terus 7. Nah ini dari bawah kayak gitu guys kurang lebih. Terus ada navigasi like view ya, ini nanti akan pada lanjutan lagi sih ya. Kalau pemula ya ini aja dulu. Terus di sini ada global local fragmentasi, ini jarang dipakai guys ya, maksudnya untuk pemula jarang, nggak terlalu ini. Terus di sini ada transform pivot point. Jadi ini gini guys, transform point adalah
Jadi bagaimana kita memindahkan ya guys ya, sebuah objek. Misal di sini ya guys ya, ada dua objek. Nah, kalau kita menggunakan individual origin, maka saat kita memutar guys ya, nah ini pada satu-satu gitu guys. Jadi setiap objek berputar pada porosnya gitu. Nah kayak gitu rotasi. Jadi berputar sesuai objek satu-satu. Namun ketika menggunakan median point ini maka akan berputar nah keduanya tuh guys. Jadi nggak satu-satu gitu. Itu aja dulu sih kalian kalau membahas ini ya guys ya. Ini ya jarang ini jarang juga. Maksudnya ini untuk lanjutin lagi setelah untuk pemula, ntar dulu barangkali nanti bingung ya guys ya. Terus di sini, nah di sini ada ini. Jika kita ingin Hypotismos, nah di samping ini, jika kita mengkliknya jadi hilang. Nah kalau mau tampil ya gitu. Ini juga overlay ya guys ya. Overlay itu ya seperti kamera, lighting ataupun yang kotak-kotak ini. Jika kita uncheck, nah maka hilang seperti ini, tinggal menyisakan objeknya saja. Kalau kita aktif maka akan tampil seperti kamera, lighting dan kotak-kotak seperti ini ya guys ya. Terus di sini ada toggle X-ray, jadi si objek ini jadi transparan. Nah tuh kayak gitu guys, transparan gitu. Jadi misal kita mau objek edit mode, terus kita mau menyeleksi, kalau ini kayak gini kita menyeleksi dari depannya aja. Kalau transparan kita bisa menyeleksi yang ke belakang gitu guys. Nah kayak gitu. Terus lanjut di sini ada viewport shading ya guys ya. Di sini ada beberapa viewport shading. Yang pertama adalah ini wireframe. Wireframe ini adalah jika kita klik menggunakan viewport wireframe, maka nah tampilannya adalah tampilan wireframe, yaitu seperti jadi tampil rangka-rangkanya gini nih guys, ada garis-garis. Nah kayak gitu, ini namanya wireframe. Dan di sini ada juga tampilan solid mode ya, yang biasa kita atau ketika mau buka Blender yaitu tampilan viewport solid. Nah solid itu ya seperti ini, putih polos seperti ini ya guys ya. Kalian juga bisa mengubah tampilan solid ini ke sini guys. Nah ada matchup, ada flat. Nah flat ya sini kayak 2D gitu guys. Terus biasanya sih studio. Terus di sini ada random, jadi warnanya random, satu objek satu dengan objek lainnya itu warnanya berbeda. Ini biasa saya gunakan agar dapat membedakan satu objek dan yang objek lainnya dalam viewport solid ya guys ya. Ya ada objek, tinggal kalian coba-coba aja guys ya, seperti ini. Terus di sini juga ada material preview. Nah di sini kita dapat melihat si objek ini berwarna ya guys ya. Misal kita menggunakan nih, menambahkan warna. Nah ini kita bisa melihatnya material preview, jadi kita bisa melihat warnanya. Terus di sini ada juga viewport render, jadi di sini sudah bisa menampilkan lighting ya. Nah di sini nah sudah ada lightingnya, jadi kita bisa menambahkan lighting. Ini biasa kalau ya untuk lighting seperti itu guys. Nah kayak gitu. Ini adalah viewport render preview ya guys. Jika kita mau merendernya, pastikan kita bisa menggunakan viewport ini sebelum kita render, karena ini adalah tampilan nanti ketika kita sudah merendernya, maka hasilnya ya seperti ini guys, sesuai apa yang kita setting, lighting dan juga warna ataupun yang lainnya sebelum kita rendering. Nah lalu di sini ada outliner guys. Outliner ini berisi tentang objek apa saja yang ada di workspace kita, seperti ada kamera, ada lighting, dan ada objek Susan atau monyet ini guys ya. Ini kan ada dua nih. Nah kayak gitu. Ini adalah ya untuk melihat apa saja yang ada di workspace kita. Terus selanjutnya ada di sini ada editor type. Di sini ada tools ya, ini jarang. Nah di sini kita membahas render engine guys.
render engine di Blender itu ada dua, ada Eevee dan ada Changeless. Kalau Eevee ini biasanya rendernya lebih cepat dan ya kadang tidak realistis gitu guys. Jadi itu kalau mau merender dengan cepat ya menggunakan Eevee, namun terkendala tidak kurang realistis dan tidak seperti apa yang ada di dunia nyata gitu guys. Itunya. Dan saya animasi yang biasa saya buat itu menggunakan render Eevee guys, karena ya bisa lebih cepat dan yang penting kita bisa meng-setup lighting saja guys agar terlihat bagus gitu. Nah, kalau render Eevee ini nanti ada yang perlu disesuaikan juga, misalnya kita menggunakan render Eevee ya guys ya, agar terlihat lebih ya bagus lah seperti ambient. Nah, jadi ada shadow kayak gitu guys, ambient. Nah, terus belum ya, ini nanti akan saya bahas untuk selanjutnya guys ya. Untuk mula mungkin ini aja. Terus ada render changeless ini, nah tampilannya ya bagus gitu guys, beda dari Eevee tuh kan. Para changeless lebih realistis guys. Nah, seperti ini. Nah, ini ya kalau changeless layaknya di dunia nyata aja gitu, lebih realistis dan juga ya lebih bagus dibandingkan Eevee. Ya cuma kelemahannya itu rendernya akan lebih lama guys gitu guys. Terus di sini juga ada device, ada CPU dan GPU compute. Kalau kita mau menggunakan render changeless, kita biasa menggunakan GPU compute. GPU compute ini apa? Kalau GPU compute ini adalah jika CPU kita atau komputer kita menggunakan RAM, jadi kita menggunakan GPU compute. Kalau tidak ya, kalau tidak ada RAM-nya kita menggunakan CPU. Nah, di sini berhubung saya mau punya ada RAM-nya, jadi compute karena ini akan merender lebih cepat dibandingkan menggunakan CPU saja guys ya. Nah, di sini ada sampling. Nah, kalau di changeless ini kita hanya biasa menggunakan ini aja, denoise maksudnya, yang biasa kita setting. Nah, di sini langsung tidak ada noise-nya guys ya. Kalau tidak dicentang, nah ada noise-nya seperti ini. Kalau kita dicentang, nah jadi tidak ada noise-nya guys, kayak gitu. Ini pun seperti render juga ya guys ya. Ini kalau diuncheck nanti pas di render itu ada noise-nya, tapi kalau di checklist di noise-nya maka di render pun tidak ada noise-nya, seperti kayak gini guys ya, kayak gitu. Terus juga di render, nah ini ada max samples ini untuk kedetailan ya guys ya. Kalau 4096 ini akan lebih detail lagi dan tentu rendernya pun lebih lama guys ya. Terus lanjut di sini yang biasa untuk pemula itu ada color management. Di sini untuk mengatur kontrasnya di look. Nah, yang biasa kita gunakan adalah, atau yang saya gunakan itu biasanya menggunakan very high contrast. Nah, ini agar warnanya tidak flat aja guys ya. Nah, di sini ada high contrast, ada medium high contrast ya, kalian coba aja guys ya. Itu ada very low contrast. Nah, namun yang biasa saya gunakan atau yang ya banyak umumnya digunakan itu very high contrast ya guys. Nah, kayak gitu. Terus di sini ada menu output. Di output ini adalah settingan jika kita ingin mengekspor atau menjadikan video atau gambar ya guys ya. Di sini tentu ada resolusi, misal kita mau mengekspornya ukuran kanvas 1920 1080 ya, contoh misal. Nah, ini adalah nanti resolusi yang akan kita jadikan outputnya guys, misal gambar ataupun animasi. Misal kita 1:1 1080 ini buat seperti Instagram gitu guys. Nah, ini maka ukuran kanvasnya akan menyesuaikan ini settingannya. Terus di sini ada frame rate. Frame rate ini adalah FPS. Jika kita ingin membuat animasi, di sini ada beberapa FPS yaitu 23, 25, 25, 30. Namun jadi FPS itu adalah bagaimana kita membuat animasi berapa frame setiap detiknya. Namanya juga frame per second. Jadi berapa frame per detiknya guys ya. Jadi ini misal 24 fps, maka dalam satu detik kita mempunyai 24 frames. Dan jika kita menggunakan 30 fps, maka kita mempunyai 30 frames dalam satu detik.
Nah, seperti itu guys. Jadi maka jika lebih banyak FPS-nya maka akan lebih detail dan lebih smooth lagi animasinya guys. Nah, misal 30 sampai sama 60 ini tentu akan lebih smooth animasinya dan lebih HD lagi jika kita menggunakan 60 fps guys. Itu menyesuaikan dengan animasinya saja sih. Kalau yang saya biasa gunakan itu 30 fps guys, kayak gitu. Itu juga sudah cukup smooth dan lumayan HD untuk animasi ya guys ya. Terus di sini ada frame start dan end. Nah, di sini adalah frame start, yaitu bagaimana dimana frame kita mulai untuk membuat animasi. Contoh, nah di sini apa sih timeline? Ini namanya timeline ya guys ya. Jadi misal ada satu, kita mulai dari frame 1 dan berakhir ke frame 250 ya guys ya. Kalau kita mau ingin tambahkan misal ke M nya 450, nah itu tinggal ya kita bisa atur guys, kita bisa kurangi, kita bisa tambahkan. Ini namanya timeline untuk membuat animasi, biasanya frame ke frame. Misal di sini kita makasih, terus kita geser ini gambarannya aja guys ya, ke 20 aja guys, kita geser sini. Nah kayak gitu guys. Nah kayak gitu. Terus di sini lanjut ke output. Nah di output ini kita bisa mengklik di mana kita mau menyimpan, misal di dokumen, di download, atau dimanapun, kita tinggal sesuaikan aja. Terus di sini ada file format. Nah file format ini bagaimana ya kita ingin mengekspornya, misal dalam bentuk PNG, JPG, ataupun animasi. Animasi biasanya kita menggunakan ini guys, FMPG video. Terus di encoding kita pilih MP4 MPG. Kalau Motorola ini adalah MV ya guys ya, defaultnya adalah MV. Dan jika kita ingin menggunakan MP4 atau MP4 ini, nah ini. Terus di sini juga ada settingan video quality, output quality, yaitu seperti ya ada medium quality, high quality. Nah kalian lebih tahu lagi ya, udah tahu juga maksudnya. High quality ya kualitas tinggi, medium quality ya standar, low ya rendah, very low sangat rendah ya guys ya. Kalian tinggal menyesuaikan aja. Kalau saya biasa menggunakan output quality-nya ya high quality agar lebih HD guys. Terus di audio di sini, jadi jika kita ingin mengekspor animasinya berikut dengan audionya, kita di sini pilih. Nah ada beberapa audio, kalau yang saya biasa gunakan adalah MP3 ya guys ya, seperti itu. Terus di sini adalah menu modifier. Modifier ini biasanya menu untuk mengedit objek ini guys. Seperti mensemutkan. Nah, contoh modifier ini adalah array. Array ini untuk menduplikat objek. Nah energinya jadi banyak, misalnya kita 2, 3, 4, 5, ini jaraknya dijauhin. Nah kayak gitu. Modifier ini untuk menambah ini ya, terus kayak gini guys ya. Misal kita menghaluskan si objek kayak subdivision surface, nah maka subjekannya akan lebih smooth, dan kita set smooth, nah maka akan lebih halus guys daripada yang tadi, kayak gitu. Ini banyak sih yang nggak bisa saya bahas dalam satu video, kemungkinan agak lama juga. Ini juga mungkin udah lama ya guys ya. Ya lanjut saja. Terus ke ini, di sini ada partikel. Di sini jika kita ingin membuat partikel, nah contoh ya guys ya, kita membuat partikel, kita tambah dulu shift A terus flame. Nah kayak gini, terus kita tambahkan partikel seperti ya kalau kita buat animasi hujan itu biasa dari partikel system guys. Nah di sini saya membahas dulu ya untuk ini. Kalau buat rambut juga, rambut biasa dari ini namanya juga hair. Nah contoh guys, nah ini hair, ini numbernya ada 1000 partikel. Nah jika kita ingin si objek Susan ini atau monyet ini jadi di sini jadi banyak, kita bisa ke render, ganti ke objek, jadi ke Susan. Nah jadi si objek Susan ini jadi banyak gitu guys. Kita juga bisa ke scale tambah besar gitu guys, sebagai tes juga. Nah ini kita bisa scale, jika scale-nya random, nah jadi satu yang lain random aja gitu scale-nya. Nah kita bisa, ini biasa digunakan buat ya seperti modeling rambut, terus rumput ya, biasa kita gunakan particle system ini guys.
Nah, berhubung kita bahas ini ya, sekarang aja tadi di sini ada menu wake painting. Wake painting ini fungsinya seperti ini guys. Kita tambahkan dulu vertexnya dengan cara subdivide 10. Sini vertex point ini ya biasa digunakan ya kalau pemula, jarang menggunakannya guys ya. Ini biasanya kalau ini biar tahu aja guys bagaimana fungsi white painting ini. Nah, jadi di sini kita bisa gambar. Nah, kita tambahkan white painting di sini, gambar di sini, di sini, di sini. Terus kita kembali objek mode, lalu ke particle system tadi, lalu ke vertex group. Nah, jadi hanya ini yang kita white painting aja atau gambar saja yang ada objek partikelnya, misal di sini. Nah, maka kan ada objeknya, objek substitution ini. Kalau tidak ada biru seperti ini ya maka tidak ada objeknya. Seperti itu guys. Ini buat gambaran aja sih, mungkin ini kalau pemula ya jarang digunakan juga. Kemungkinan ini dibuat bisa kalau buat rigging kayak gitu guys. Nah, terus lanjut ya guys ya. Di sini ada ini, ada physical properties. Ini biasa kita gunakan untuk membuat seperti cloud supaya objek kita terlihat seperti cloud ya, sampai seperti ini guys ya. Kita langsung aja praktek contoh. Kita tambah dulu ini UV sphere, bola-bola seperti ini, terus kita tambahkan plane. Nah, si plane ini saya mau jadikan sebagai cloud. Bagaimana caranya? Itu kita subdivide dulu jadi banyak, misal 30 ya guys ya. Ini kita banyak, terus kalau kita ke sini ke basic properties kita jadikan cloud. Nah, maka si objek ini akan jadi cloud ya guys ya, atau seperti objek baju gitu. Nah, kayak gitu. Ini enggak terlalu terlihat ya, coba kita objeknya jadi collision. Nah, tuh, maka si objek ini seperti cloud. Nah, tuh kan, seperti itu ya guys ya, biar kalian ada gambaran untuk selanjutnya. Nah, di sini fungsinya nanti juga ada fluid ini fungsinya untuk ya membuat air, terus ada soft body ya. Kalian nanti akan tahu lagi saya kalau kalian udah biasa membuat animasi atau menggunakan aplikasi Blender ini. Kalian otak-atik aja guys, banyak tutorialnya. Nanti juga saya buat tutorialnya, kalau kalian mau komen aja guys ya. Sudah ada constraint ini ya. Ini kemungkinan untuk pemula biar nggak pusing ya guys, nanti aja saya bahas untuk lanjutan. Terus di sini ada material. Di sini fungsinya jika kita ingin menambahkan warna pada tiap material pada objek, namanya kita klik objeknya yang mau kita beri warna, terus kita new. Nah, terus kita ganti warnanya di sini juga. Nah, kayak gitu. Dan jika kita ingin mensamakan warnanya seperti si objek lain, misal objek filternya, kita mau samakan objek ini warnanya dan ini, kita klik objek ini, terus kita klik shift. Nah, lalu di sini kita copy material, jadi sama ya guys ya, ini dengan ini. Jadi kita misal tambahkan tekstur ataupun ini juga ikut karena sama-sama materialnya. Terus di sini ada brush ini ya, mungkin kemungkinan kalau pemula nggak terlalu banyak dibuat ya guys ya. Mungkin ini untuk lanjutan ya. Mungkin sekarang ya itu aja guys. Tutorial kali ini saya membahas ini apa tentang tools pada Blender dan juga ini apa interface-nya. Kalau ada yang perlu ditanyakan komen aja guys ya. Ya, kemungkinan itu aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.